Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas poin yang ketiga dari Seven Habit, yaitu skala prioritas atau first thing first. Teman-teman sekalian, dalam training Seven Habit biasanya kita kasih game bagaimana kemudian peserta harus menyusun antara batu besar, batu sedang, batu kecil, kerikil, dan pasir dalam sebuah timba kecil atau toples kaca. Beberapa peserta ada yang berhasil menyusun benda-benda tersebut sehingga toples kaca atau bak tadi atau ember kecil tadi penuh. Tapi cukup banyak juga peserta yang tidak berhasil untuk menjadikan toples kaca atau ember kecil tadi penuh. Kenapa demikian? Yang berhasil adalah mereka yang meletakkan batu besar duluan, baru batu kecil, kerikil, kemudian pasir. Sementara yang meletakkan pasir duluan, kemudian batu besar belakangan, cenderung tidak bisa penuh itu toples kaca atau ember kecil. Artinya, toples kaca tersebut tidak bisa memuat semua benda-benda itu. Benda-benda itu masih banyak yang bertebaran di luar. Teman-teman sekalian, dari game ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa batu besar adalah ibarat sesuatu yang penting dan genting dalam hidup kita. Sesuatu yang skala prioritas dalam hidup kita. Sesuatu yang harusnya menempati urutan pertama dan utama dalam aktivitas kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sementara batu sedang, batu kecil, kerikil, dan pasir adalah simbol kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak terlalu urgent, yang tidak terlalu mendesak untuk dikerjakan. Banyak orang yang salah memilih skala prioritas dalam mengerjakan kegiatan-kegiatannya, sehingga hidupnya hari demi hari wasting time, sehingga hidupnya hari demi hari tidak produktif dan tidak menghasilkan karya-karya yang besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya banyak diisi hal-hal kecil remeh-temeh yang tidak berguna. Maka dalam Seven Habits, Stephen Covey menegaskan miliki skala prioritas atau hidup Anda tidak berkualitas. Dalam buku Seven Habits diajarkan tentang metrik Eisenhower, yaitu sebuah metrik yang membagi kehidupan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kehidupan atau hal-hal yang penting dan genting. Silakan tulis di kertas Anda apa hal-hal yang penting dan genting, penting dan mendesak untuk segera Anda kerjakan, untuk segera Anda selesaikan, untuk segera Anda tuntaskan. Misalnya, mengerjakan tugas yang harus selesai besok, atau membayar biaya sekolah anak yang harus dibayar minggu ini, atau misalnya deadline dari klien yang harus dikirim nanti malam. Coba tulis hal-hal penting dan mendesak dan jadikan itu skala prioritas untuk Anda kerjakan, untuk Anda selesaikan. Yang kedua adalah hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Hal-hal yang penting tapi tidak mendesak ini harus mulai Anda rencanakan, mulai Anda persiapkan. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi hal yang penting dan mendesak. Yang ketiga adalah hal-hal yang tidak penting tapi mendesak. Hal-hal yang tidak penting adalah hal-hal sekunder atau hal-hal tersier, tapi menjadi mendesak karena kita salah membuat jadwal misalnya, atau salah membuat skala prioritas, atau salah melakukan hal-hal yang perlu direncanakan tapi tidak kita rencanakan. Dan terakhir adalah hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Inilah hal-hal yang seringkali menghabiskan waktu kita. Misalnya scroll TikTok yang nggak ada gunanya, bercanda sama teman-teman berjam-jam tanpa guna, atau Anda nonton sesuatu yang tidak ada gunanya untuk karir Anda atau untuk kehidupan Anda. Nah, bagaimana hidup Anda? Lebih banyak diisi oleh hal-hal yang mana? Penting dan mendesak, atau penting tapi tidak mendesak, atau tidak penting tapi mendesak,
atau tidak penting dan tidak mendesak. Nah, teman-teman sekalian, silahkan mengevaluasi kehidupan Anda, mengevaluasi kegiatan Anda, mengevaluasi aktivitas Anda. Anda ada di bagian yang mana? Dan jangan salah memilih skala prioritas biar hidup Anda semakin berkualitas dan naik kelas. Benjamin Franklin pernah berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu sama dengan merencanakan kegagalan. Selamat merenung, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Star, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.